lagi di channel Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi Mantapu. Kali ini bersama Kak Arif, kita akan membahas soal OSN asli SD yang kakak modifikasi sedikit guys ya. Coba ini soalnya itu beneran konsep banget dan butuh nalar berpikir dan logika yang tinggi sesuai dengan levelnya OSN guys. Jadi ini olimpiade yang tingkatnya sudah cukup tinggi ya. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik dan bagaimana cara menyelesaikan soalnya. Langsung aja kita akan bahas. Oke guys, sebelum mengerjakan soalnya seperti biasa kita baca soalnya dengan hati-hati dan kita coba tandai dan tuliskan kembali poin-poin penting dari setiap soal. Coba ya kita baca. Banyak karyawan divisi A pada suatu perusahaan adalah 30 orang. Biar gak panjang, kita tulis aja sebagai banyaknya itu N. Divisi A, NA, banyaknya 30. Lalu, sementara banyak karyawan divisi B adalah 20 orang. Divisi B 20 orang, kita tulis juga. Biar gak panjang, NB-nya 20. Lanjut lagi, perbandingan rata-rata gaji karyawan divisi A dengan rata-rata gaji karyawan divisi B adalah 3:4. Kita buat perbandingannya. Nah, biar gak panjang juga, karena ini rata-rata, kita bisa tuliskan menjadi X bar. X tapi ada topinya untuk divisi A. Oke, selanjutnya rata-rata gaji divisi B. Berarti ini X bar B. Nah, yang diketahui adalah perbandingannya 3:4. Berarti X bar A dibanding X bar B itu sama dengan 3:4. Next lagi, jika rata-rata gaji seluruh karyawan pada kedua divisi tersebut digabungkan adalah 3.400.000. Nah, kita punya rata-rata baru, tapi ini adalah rata-rata yang digabungkan. Maka kita bisa tulis, nah biar gak panjang juga, kita tulis X bar G, rata-rata gabungan. Itu nilainya 3.400.000. Oke. Yang ditanya apa? Maka rata-rata gaji karyawan divisi B adalah berapa? Atau yang ditanya adalah X bar B-nya berapa? Oke, ini biar nggak penuh kita coba tulis ulang lagi di halaman selanjutnya. Nah, selanjutnya kita coba cari tahu bagaimana mencari nilai rata-rata divisi B. Nah, kalau kita perhatikan, ini ada dua divisi. Kita gabungin, kita dapat rata-rata gabungannya. Berarti ini kita ngomongin tentang rata-rata gabungan. Karena kita udah tahu rata-rata gabungannya, 3.400.000. Nah, kita coba gunakan rumus rata-rata gabungan, guys. Gimana cara mencari rata-rata gabungan? Nah, rata-rata gabungan itu kan bisa didapat dari jumlah semua data. Jumlah semua data dapat dari mana? Dapat dari rata-rata dikalikan dengan banyaknya data. Berarti yang A itu ada XA kali NA. Rata-rata A dikali banyaknya A. Ditambah dengan rata-rata B-nya berapa? Dikali banyaknya data B berapa. Dibagi dengan total banyaknya orang atau objeknya. Berarti di situ kita bagi NA tambah N. Kita bisa masukin setiap nilai dari data yang udah diketahui di soal. Nih, rata-rata gabungan. Kita udah tahu rata-rata gabungannya adalah 3.400.000. Ya udah kita tulis 3.400.000. Oh ya guys, kakak punya sedikit trik biar nggak panjang. Kalau kita ngerjain soal yang angkanya itu jutaan, sebenarnya kita bisa sederhanakan dengan tidak usah menuliskan 3 angka 0 di belakangnya. Jadi kita tulis aja 3.400 itu sebagai 3400. Biar lebih sederhana. Oke, terus XA rata-rata A-nya berapa? Kan kita belum tahu 3:4. Nah, karena belum tahu, ini tuh kan perbandingan itu kan bentuk sederhana dari rata-rata A sama B, 3:4. Oke, kita tuliskan rata-rata A. Ya udah, karena kita belum tahu, ini kan yang diketahui cuma perbandingannya aja. Kita tulis aja X bar A dikali banyaknya A itu ada 30 orang ya. Ditambah rata-rata B juga kita masih belum tahu, banyaknya divisi B ada 20. Kita kali 20 dibagi banyaknya divisi A ada 30 ditambah divisi B ada 20 ya. Ini NA tambah NB-nya. NA 30, NB 20. Nah, di sini kita bisa mendapatkan rata-rata A maupun B. Tapi ada dua variabel, ada dua nilai yang belum diketahui. Kita tahu perbandingan rata-rata nilai A dan nilai B itu kita bisa tulis jadi rata-rata A, X bar A dibagi X bar B itu sama dengan 3:4 atau kita tulis ke dalam pecahan 3/4. Nah, kita bisa ubah, kita pindah ruaskan X bar B ke ruas kanan sehingga X bar A itu sama dengan 3/4 X bar B. Itu dia. Nah, terus kita coba ganti aja. Oh, X bar A itu kan sama dengan 3/4 X bar B. Rata-rata A itu sama dengan 3/4 rata-rata B. Ya udah, ini kita ganti aja jadi 3/4 rata-rata B. Boleh nggak? Ya boleh, karena nilainya sama. Jadi kalau kita tulis ulang. Nah, setelah kita masukkan atau substitusi, nilai rata-rata A itu sama dengan 3/4 rata-rata B. Kita bisa hitung. Nih, yang bawah berarti kan jadi 50 ya guys. 30 tambah 20 jadi 50. Lalu 3/4 dikali 30 kita bisa sederhanakan. Ini kan perkalian, kita bisa sederhanakan masing-masing bagi 2. Jadi 15, ini jadi 2. Lalu kita coba kali silang aja. Atau kedua belah ruas kita kali 50 guys. Ini berarti pindah ke sini, kita jadi kali 3.400 dikali 50. Oke, berarti jadi 170.000 sama dengan 3/2 dikali 15. 3 kali 15, 45. Berarti 45/2. Atau ya kita hitung aja deh. 22,5 rata-rata B ditambah rata-rata B dikali 20. Berarti 20 rata-rata B
atau 20 X bar B. Nah, ini kan rata-rata B-nya yang kiri ada 22,5, ini 20. Kalau kita tambahin berarti jadi 42,5 X bar B, rata-rata B. Itu sama dengan 170.000. Itu kalau 42,5 berarti X bar B-nya berapa? Rata-rata B-nya. Rata-rata B-nya kita tinggal pindah ruas aja. Kedua belah ruas kita bagi 42,5. Berarti 170.000 dibagi 42,5. Nah, ini kita tinggal sederhanakan aja. Biar nggak bingung, kita coba kali 2 dulu guys. Jadi X bar B-nya, nih, kalau ini dikali 2 berarti jadi 85. Yang atas dikali 2 jadi 340. Nah, ini jadi lebih gampang, 340 dibagi 85, jadinya 4. Maka jawabannya 4.000. Which is, 4.000 itu ya bukan 4.000 sebenarnya. Tapi ingat, tadi kita udah nyoret nolnya sebanyak 3 kali, berarti jawabannya X bar B-nya adalah 4 juta. Itu dia jawabannya. Jadi, untuk mengerjakan soal-soal olimpiade seperti soal OSN, baik itu level SD, SMP, atau soal-soal olimpiade seperti olimpiade internasional seperti UMI, SASMO, atau lainnya, harus menguasai matematika dasar, konsepnya, dan juga harus bisa menggunakan logika dengan baik. Nah, nanti di Mantapu Academy, di Jagolim SD dan SMP, kita akan coba belajar konsep sampai mendalam, dan juga plus tips dan juga trik untuk mengerjakan soal-soal olimpiade baik SD maupun SMP ya. Nanti akan dibagi menjadi 2 kelas. Nah, sebenarnya soal yang tadi kita bahas itu punya tips dan trik dan juga konsep dasar yang penting harus kalian kuasai. Seperti rumus ini tuh kenapa sih bisa pakai rumus ini? Kok tiba-tiba pakai rumus ini? Mungkin ada yang udah hafal ya. Tapi kakak akan jelaskan juga dari mana sih ini biar kalian gak bakal lupa lagi. Dan ada juga cara yang lebih cepat lagi untuk mengerjakan soal seperti ini. Kakak akan jelaskan di program Jagolim by Mantapu Academy. Nah, jadi buat teman-teman yang mau belajar olimpiade dengan trik dan juga konsep yang lengkap, kalian bisa langsung aja join kelas Jagolim by Mantapu Academy. Langsung aja daftar di link di sini. Nah, pokoknya nanti editor tolong masukin ya guys ya. Langsung aja kakak tunggu di kelas. Let's go guys! Sekian pembahasan soal olimpiade dari Kak Arif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantap.